Terpuji Tuhan buat nyanyian pujian yang telah dinyanyikan PJJ Rendam 1. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Buat sukacita, damai sejahtera yang kami rasakan pada sore hari ini, atas acara pemberkatan pernikahan saudara-saudari kami Saragi Mergana dengan juga Bro Sembiring Meliana. Kami yakin dan percaya semuanya ini adalah bagian dari berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan saudara-saudari kami. Untuk itu Tuhan, kami mau serahkan hidup jiwa kami ke dalam tangan. Kami telah menyanyikan puji-pujian kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami ingin mendengarkan bagian dari firman Tuhan yang menjadi kekuatan, demikian juga dasar di dalam kehidupan kami, terlebih saudara-saudara kami yang menerima pemberkatan pernikahan hari ini, supaya mereka semakin dikuatkan untuk bisa memasuki kehidupan yang baru ataupun keluarga yang baru. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang Tuhan rencanakan untuk Tuhan sampaikan kepada kami saat ini, Dia mampu untuk menyampaikannya. Ini doa dan harapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang kami ambil pada saat ini ataupun acara pernikahan saudara-saudari kita Justri Mei Saragi, demikian juga Leni Windasari Bro Meliala ini, kami ambil dari Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Ya, shalom buat kita semua. Ya, dalam dia menjalani kehidupan. Tetapi terkadang tujuan di dalam sebuah pernikahan itu terkadang tidak sesuai dengan praktek atau apapun yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak saat ini keluarga yang sudah menikah ataupun bisa dikatakan keluarga Kristen dipersatukan di dalam suatu pernikahan yang kudus. Tetapi di dalam menjalani sebuah perjalanan hidupnya tidak pernah merasakan sebuah kebahagiaan. Ada sebuah keluarga yang pernah kami layani, sebuah kesaksian yang dia sampaikan. Ini kebetulan pula Bro Saragi. Bro Saragi, suaminya Margatarina. Jadi pada saat itu kami melayani perkunjungan ke rumah orang tua kita yang sudah berumah tangga lebih kurang 45 tahun. Datang
Opung ini berusaha lagi mengatakan, mulai saya melakukan pernikahan sama bolangmu ini, saya tidak pernah merasakan bagaimana itu berkeluarga. Saya tidak pernah merasakan sukacita dalam saya menjalani hidup saya pada saat saya memulai pernikahan saya. Sampai 45 tahun hidup di dalam sebuah penderitaan, tidak pernah menikmati bagaimana indahnya hidup. Kan luar biasa. Dan juga pada saat ini kalau kita lihat prakteknya, banyak keluarga Kristen yang sudah melakukan pemberkatan pernikahan yang demikian dan juga melakukan sebuah pesta peradatan yang begitu luar biasa. Tetapi belum sampai 1 tahun sudah hidup dalam sebuah pergejolakan ataupun ya ada juga sampai kepada perceraian. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, apa yang mengakibatkan sehingga hal ini bisa terjadi dalam kehidupan keluarga? Mengapa seseorang yang telah menerima janji dari Tuhan pada saat dia dipersatukan oleh Tuhan di dalam acara yang sedemikian rupa, tetapi hidup dalam sebuah percocokan yang luar biasa dalam kehidupan? Hal inilah yang mau kita sampaikan, yang mau kita dengarkan melalui firman Tuhan saat ini. Bagaimana pentingnya sebuah pondasi ataupun dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita berbicara masalah sebuah bangunan ataupun 2 macam dasar melalui firman Tuhan saat ini. Di dalam nats kita saat ini berbicara masalah bagaimana seseorang membangun sebuah bangunan ataupun rumah. Satu dibangun di atas batu dan satu dibangun di atas pasir. Jikalau kita berbicara sebuah bangunan, terkadang kita melihat sebuah bangunan yang kokoh, sebuah bangunan yang megah, itu hanya melihat dari segi bentuknya, bagaimana warna catnya, bagaimana keindahan misalnya entah bentuknya, tanpa pernah memikirkan pondasi yang tidak pernah terlihat seseorang secara nyata. Padahal jikalau kita berbicara sebuah bangunan yang kuat, bisa dikatakan bahwa bangunan itu tidak akan pernah bisa berdiri kokoh tanpa sebuah pondasi yang kuat. Pasti roboh karena bangunan jikalau memang tidak kuat karena ya pondasinya. Demikian juga kehidupan kita dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, bagaimana perlunya sebuah pondasi. Jikalau keluarga tidak dibangun di dalam sebuah pondasi yang kuat dalam menjalani kehidupannya ke depan, pasti keluarga itu tidak akan pernah bisa bertahan lama. Inilah yang mau kita lihat pada saat ini. Apa kira-kira yang menjadi pondasi kehidupan kita, pondasi di dalam kita menjalani sebuah keluarga, dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yang kami buat di sini, adanya sikap saling percaya satu dengan yang lain. Sikap saling percaya. Sikap saling percaya, jikalau keluarga tidak saling percaya satu dengan yang lain, keluarga itu tidak akan pernah hidup ataupun tidak pernah damai sejahtera, dan bisa dikatakan tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Terkadang jikalau ada rasa curiga satu antara suami dengan istri dalam menjalani kehidupannya, pasti ada selalu rasa curiga. Jikalau suami melakukan sesuatu yang baik kepada istri, terkadang ya ada langsung pikiran negatif, mau apa ini orang, kan itu dia. Ya. Kangi kira-kira surah-surah nenda, maka muhuli kel perbahanan naman baku. Lalah endan jula, membagi kak monmo. Jikalau ungkapkan kata-kata cinta, kata-kata manis, terkadang pasti ada tujuannya. Negatif selalu pikiran, karena apa? Karena tidak ada rasa percaya
di dalam. Makanya dalam hal ini buat saudara kami berdua saat ini, mari di dalam memulai suatu hidup rumah tangga saat ini, mari tingkatkan, kembangkan sikap percaya kepada sang pasangan saudara. Prinsip kehidupan saat ini yang ada dalam hatimu berdua, bahwa orang yang paling kupercayai saat ini adalah pasanganku. Memang orang tua itu penting, sahabat-sahabat itu penting. Tetapi orang yang paling kamu percayai saat ini, apapun dibilang orang tua, apapun dikatakan sahabat-sahabat, yang paling kamu percayai saat ini adalah pasangan hidupmu. Jikalau ada isu tentang keluarga, ada isu dengan berbagai hal di dalam kehidupan pasanganmu, langsunglah komunikasikan dengan pasangan. Itu yang pertama. Baru yang kedua, sikap setia. Setia kepada pasangan. Saat ini banyak orang menjalani sebuah hidup rumah tangga. Ya, terkadang terlihat dari luar seakan-akan keluarga itu hidup dalam sebuah kebahagiaan. Tetapi jikalau kita selidiki lebih jauh, bisa jadi banyak will pill di dalamnya. Will pill katanya wanita pilihan lain, demikian juga pria pilihan lain. Gua ibaskam dua nagen dua hari, melanai bolitsi. Nah, ya, setia kepada pasangan. Setia bukan hanya berbicara masalah fisik, tetapi setia berbicara masalah kasih, hati. Hati kita tetap berpaut kepada satu orang, yaitu suami ataupun istri. Jikalau kita berbicara masalah kesetiaan, kalau kita lihat karena undangan-undangan pernikahan, gambar apa kira-kira yang ada di dalamnya? Selain daripada cincin merpati, iya, merpati, demikian juga dengan angsa. Bagaimana sifat angsa? Angsa dan merpati adalah sebuah binatang yang sangat setia kepada pasangannya. Merpati, jikalau dia sudah menemukan pasangannya, kalau dilepas kemana pasangannya terbang, pasti akan diikutkannya. Dan kalau kita menangkap seekor merpati, pasangannya tidak dapat, pasti pasangannya akan berkeliling-keliling di mana merpati itu dibawa. Itulah kesetiaan seekor merpati. Demikian juga dengan angsa. Coba dipraktikkan, jikalau kita pernah memelihara angsa, jikalau angsa itu kita potong pasangannya, pasti angsa yang tertinggal pasti hidup merasa sendiri. Terkadang dia tidak mau bergabung dengan kawan-kawannya. Dia tidak akan pernah mencari pasangan yang lain. Itulah luar biasanya angsa. Setia kepada pasangan. Artinya, ini kami sering, mungkin agak lebih kasar, lebih tegas kami rasakan. Kita hidup selaku manusia, ciptaan yang lebih luar biasa di dalam Tuhan. Kita adalah ciptaan yang mahakarya, yang sangat luar biasa, mempunyai harga diri martabat yang sangat luar biasa. Jangan pernah kesetiaan angsa dan merpati lebih tinggi daripada kesetiaan kita. Kira-kira dapat maknanya kan? Jangan pernah kesetiaan angsa dan merpati lebih tinggi dari kesetiaan kita. Karena apa? Karena Tuhan menginginkan di dalam kamu dipersatukan Tuhan saat ini berdua. Tuhan menginginkan bagaimana kamu menyatukan hati pikiranmu di dalam sebuah keputusan, yaitu takut akan Tuhan. Jadi setialah kepada pasanganmu. Baru yang ketiga, adanya sikap lemah lembut. Sikap lemah lembut bukan menyatakan kita lemah di dalam menjalani kehidupan kita. Tetapi sikap lemah lembut artinya justru sebaliknya menyatakan kedewasaan seseorang di dalam dia menjalani kehidupannya sehari-hari. Orang yang mempunyai sikap lemah lembut berarti dia telah bisa mengontrol diri,
mampu mengendalikan diri di dalam dia menjalani kehidupannya. Berarti orang yang telah benar-benar dewasa di dalam menjalani kehidupannya. Jadi kedewasaan itu tidak bisa dilihat dari usia, tetapi bagaimana sikap dan tingkah laku kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Jadi sikap lemah lembut berarti itu berbicara masalah kesabaran, pengendalian diri. Jadi saat ini doakan dirimu pada saat kita memasuki sebuah rumah tangga. Mari kita saling menerima satu dengan yang lain. Karena di situ ada makna sikap lemah lembut di dalam menjalani kehidupan. Baru yang keempat yang kami buat di sini sebagai dasar kehidupan adalah adanya komunikasi. Komunikasi bisa terjalin dalam sebuah keluarga jikalau ada waktu untuk keluarga. Bagaimanapun sibuknya kam selama ini, senina seragi mergani, pasti kam sempatkan untuk menelpon beru sendiri, benar enggak? Pasti itu. Karena apa? Karena ada keinginan supaya bisa bersatu, menyempatkan sewaktu di dalam sesibuk apapun dirimu, pasti kam sempatkan untuk berkomunikasi satu kali dalam satu hari. Wajib itu pada saat berpacaran. Bagaimana sesudah kamu nanti menjalani kehidupanmu ke depan? Di dalam kesibukan, apakah masih ada waktu itu untuk istrimu? Dengan status yang berbeda. Sebenarnya di dalam kehidupan ini, sesudah kita dipersatukan oleh Tuhan, hendaknya waktu itu harus lebih banyak daripada sesudah dia jadi istri kita sebelum dia istri kita ataupun hanya sekedar pacar. Jadi komunikasi itu bisa tercipta dengan adanya waktu. Jadi berikan waktu untuk pasanganmu. Baru yang kedua, komunikasi itu penting di tengah-tengah keluarga. Saling terbuka satu dengan yang lain. Terkadang di dalam kita menjalani kehidupan kita, terlebih kam kerina muria kami. Terkadang kita ini ada kam khusus dari beru ingin selalu dimengerti bagi lagu bahasa Indonesia. Wanita ingin selalu dimengerti. Kam baru semberengi bas paksena, ula sempat si praktekkan dui bas jabundu. Memang wanita itu sifatnya ingin dimengerti. Tetapi komunikasikan hati apa yang kamu inginkan di dalam keluarga. Supaya apa? Supaya kamu tidak menderita dalam hidupmu. Jikalau kamu tidak dimengerti, apa yang terjadi? Jikalau tidak dimengerti, kalau dimengerti masih lumayan kan gitu. Kalau tidak dimengerti, apa yang terjadi? Ketertekanan batin, penderitaan yang timbul. Karena apa? Kamu tidak, apa yang kamu inginkan tidak kesampaian dari suami. Apa yang kamu harapkan dari dia untuk dia perbuat sama kamu, tidak dia mengerti karena kesibukannya. Pasti kamu menderita. Jadi pada saat kamu berdua, coba ucapkan apa yang kamu inginkan dari dia. Itulah komunikasi di dalam keluarga. Itulah pentingnya komunikasi di dalam keluarga. Terkadang kita di dalam keluarga terlalu menjaga harga diri kita. Ya, kalau saya ucapkan, adikku katakan kari, entah kitik akapna aku. Itu bukan keluarga namanya. Karena kamu adalah sudah satu di dalam Tuhan. Jadi tingkatkan komunikasi yang sebanyak-banyaknya di dalam keluargamu. Baru yang kelima, sikap saling menerima satu dengan yang lain. Seperti yang kita bicarakan di dalam konseling pernikahan. Kamu jumpa mulai bulan 2, jadian bulan 4, pasu-pasu ataupun perbengkatan pernikahan bulan 11. Berarti hanya 8 bulan atau 9 bulan. 8 bulan kurang lebih berkenalan. Saling menerima. Seperti yang telah kami bicarakan bahwa apapun dibilang kami berteman sama Nora kurang lebih 5 tahun.
1 tahun berkenalan, 4 tahun berpacaran. Tetapi sesudah menjalani pernikahan banyak hal yang kututup-tutupi dari Nora. Demikian juga dirinya. Itu tidak akan pernah bisa terbuka secara luas. Kita tidak akan pernah bisa mengenal satu dengan yang lain dengan baik pada saat kita berpacaran. Karena apa? Kita akan selalu menampilkan yang terbaik dari diri kita kepada pacar kita. Supaya apa? Supaya dia mau kepada saya. Kan itu dia. Ya. Demikian, jadi sesudah kami dipersatukan saat ini, sampai cara tidur yang ngorok beberapa, ya, mulai dari tidurnya sampai pagi, ya itu kan sudah kedengaran itu, kan itu dia. Demikian juga dengan hal-hal yang lain. Artinya banyak kekurangan-kekurangan di dalam diri pasanganmu. Jadi lihatlah pasanganmu dengan kekurangannya. Terimalah pasanganmu dengan kekurangannya. Kalau menerima kelebihan itu di dalam keluarga pasti sangat-sangat gampang. Tetapi menerima kekurangan itu sangat-sangat susah. Jadi terimalah kekurangan pasanganmu itu. Seberapa besar kamu mampu menerima pasanganmu, jikalau kami mengatakan segitu besarnya kasihmu kepada pasanganmu. Seberapa besarnya kamu mampu menerima kekurangan pasanganmu, demikianlah besarnya cintamu kepada pasanganmu. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada jemaatnya. Bagaimana besarnya kekurangan manusia. Dia mati untuk kekurangan manusia, bukan untuk kelebihan manusia. Yesus mati, enggak. Itulah kasih. Artinya, jikalau kamu mencintai satu dengan yang lain, berkorbanlah untuk kekurangan pasanganmu. Karena disitulah letak cinta, kasih yang dinyatakan Kristus dalam hidup kita. Jadi saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain berarti menyatakan kita mampu menerima pasangan kita apa adanya. Kasih itu adalah pengorbanan. Jika kalau kita mengatakan cinta kepada saudara kita, cinta kepada pasangan kita, berarti kita mampu menerima apa adanya saudara kita, apa adanya pasangan kita dalam menjalani kehidupan kita. Baru yang terakhir, yang menjadi dasar yang kami buat pada saat ini, yaitu berimanlah kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Jikalau kita berbicara masalah bangunan tadi, beriman kepada Tuhan adalah menjadi semen untuk menyatukan kerikil, menyatukan batu bata, menyatukan keramik supaya bisa bersatu dengan baik. Jadi firman Tuhan adalah cara bagaimana kita mampu menjalankan 5 yang telah kami ucapkan sebelumnya. Mustahil seseorang mampu menerima kekurangan seseorang dalam kehidupannya jikalau dia tidak hidup di dalam kasih Kristus. Mustahil. Bagaimana kita bisa menerima hidup kekurangan orang lain? Bagaimana kita mampu memaafkan orang lain jikalau kita tidak hidup di dalam kasih Kristus? Artinya pada saat ini kami mau menyampaikan kepada saudara-saudari kami pada saat ini, sesudah siap pernikahan ini nanti malam, berdoalah bersama, saling berpegangan tangan, mulai sesuatu yang baru dengan Tuhan. Mulai hidup rumah tanggamu dengan Tuhan. Serahkan semua hidupmu sama Tuhan. Serahkan keluargamu yang baru sama Tuhan. Tidak cukup doa di dalam gereja ini memberangkatkan kau untuk mengarungi keluargamu ke depan. Jadi hiduplah di dalam doa. Bina rohanimu secara pribadi satu dengan yang lain. Demikian juga jadikan keluargamu menjadi tempat persekutuan untuk memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kamu nanti tinggal, langsung urus surat pindahmu untuk bisa menjadi anggota di tengah-tengah gerejamu. Jangan pernah menunggu waktu. Supaya apa? Supaya ada tanggung jawab. Orang yang takut akan Tuhan berarti rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Rindu tempat beribadah dengan Tuhan. Jadi jangan pernah menunggu waktu. Kapan kamu berangkat dari Siantar ini? Sekalian bawa surat pindahmu menyatakan
kamu bertanggung jawab memuliakan nama Tuhan di dalam hidupmu. Begini ya. Jadi jangan sampai gereja bertanya-tanya, si anu masih anggota kita atau tidak. Itu tandanya orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Pada saat kamu duduk di altar ini berdua, menyatakan kamu menyerahkan hidupmu untuk Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan berarti hidup di dalam sebuah persekutuan, hidup di dalam sebuah gereja pada zaman ini. Tunjukkan itu menjadi salah satu kesaksian di dalam kehidupan keluargamu. Kata-kata yang terakhir, kami baca kembali firman Tuhan yang kita dengarkan tadi. Di sini dikatakan tadi, setiap perkataan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Pertanyaan saya yang terakhir untuk kamu berdua, kamu orang bijaksana atau orang bodoh? Orang bijaksana, dengarkan firman Tuhan yang kamu dengarkan saat ini, dan itulah yang menjadi modal dan dasar dalam kamu menaungi rumah tanggamu. Tuhan memberkati, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang bisa kami dengarkan hari ini, yang mengajari kami bagaimana hidup di dalam sebuah keluarga yang takut akan Tuhan. Bapa, tidak ada kekuatan dalam diri kami untuk bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami. Karena kami terkadang hidup di dalam kemanusiaan kami. Tetapi kami yakin dan percaya pada saat kami datang kepada hadirat Tuhan, pada kami saya datang berdoa, memohon kepada Tuhan, memohon lawatan Tuhan dalam hidup kami, dalam juga dalam keluarga kami. Tangan Tuhan akan memampukan kami supaya kami bisa menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mampu hidup di dalam firman-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Demikian juga bagi saudara-saudara kami dalam sebuah keluarga. Bapa, kami serahkan hidup jiwa kami ke dalam tangan-Mu, supaya firman-Mu benar-benar hidup di dalam diri kami, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini mari kita berdiri. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ucapkan di dalam bahasa Karo karena kami tidak menuliskannya dalam bahasa Indonesia. Mari ras-ras kita melas kencang. Aku te mandi bata, Bapa selar sibar kuasana, senapalangi prasedoni. Aku te man Yesus Kristus, anak nas tonggal Tuhan. Jadi arah kesas si badia, tubuh idur semudah-mudah nari, siso keliyama, tergelar si Maria, sengenanami kenisra, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan kayu per, mate, jenari ikuburkan, nusur kudoni kematian, teluarikun keke ibas sematenari, nangki ke surga, berkundunlah arah kumun di bata, Bapa selar sibar kuasa, jenari remia pagi, ngaranakan sing keluras sing komate. Aku tuh man kesah si badia, jangan disada gereja si badia, persadaan kalak si badia, ngalami dosa, kini kekeen pula, kegeluhan serasa lalam. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita dengarkan puji-pujian dari Moria Runggun Jalan Sisinga Mangaraja.
Terpuji Tuhan melalui puji-pujian yang dinyanyikan Moria Runggun. Saat ini mari kita persiapkan diri kita untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk menyampaikan persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan